Alhamdulillah, sekarang kita akan lanjut di video kita kali ini ke yang kelima. Kita akan belajar bagaimana cara proses pembuatan CV profesional. Kalau misalnya di video pertama hingga keempat tadi kita sudah belajar mengenai tentang informasi diri yang akan kita sampaikan. Kemudian pendidikan, sertifikasi, karena sertifikasi ini penting sekali untuk menunjang kita dalam dunia kerja. Oke, kemudian peran utama karir kita. Kira-kira apa yang kita inginkan selama kita proses dalam karir kita yang ada. Kemudian kita juga jelaskan di pengalaman kerja kita, ketika kita pernah bekerja sebagai admin atau mungkin di dalam tupoksi yang ada, kita akan menjelaskan kira-kira apa saja tugas-tugas yang kita lakukan selama kerja. Ada namanya job description, entah itu kita menjadi seorang admin atau mungkin mekanik atau mungkin seorang HR di dalamnya. Nanti atasan kita akan melihat selama proses seleksi tersebut. Kemudian kita sudah menjelaskan tentang yang namanya kompetensi diri. Karena kompetensi diri ini menunjang bagaimana kepribadian kita. Jadi seorang HR ketika sebelum masuk yang namanya dunia interview, mereka akan melihat kira-kira apa kompetensi yang ada dalam kandidat tersebut. Kemudian hasil kerja. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam yang namanya hasil kerja. Hasil kerja, jadi dalam yang namanya pembuatan CV profesional sengaja tidak dilangsungkan membuat yang namanya template yang ada, tapi di sini kita akan membuat dengan menggunakan yang namanya Microsoft Office Word. Oke. Admin, misalnya kita pernah bekerja sebagai admin Human Resource General Affairs di PT Astra International. Nah, ketika kita bekerja di sana selama misalnya 3 tahun, apa progres dari hasil kerja yang sudah kita lakukan? Contohnya, mungkin nanti untuk penyesuaian posisinya nanti bisa kalian atur sendiri sebelum nanti ada yang namanya screening CV. Oke. Di hasil kerja minimal di sini kita akan menunjukkan 3. Namun kalau misalnya lebih banyak itu lebih baik. Misalnya kita telah menerapkan efisiensi proses administrasi kepegawaian meningkat hingga 40% dengan menerapkan sistem digital berbasis cloud untuk absensi dan pengelolaan cuti. Jadi ketika kita menyampaikan, kita menuliskan dalam CV kita, jadi seorang HR akan tertarik dengan apa yang kita kerjakan sebelumnya. Oke, kemudian yang kedua adalah berhasil menurunkan tingkat turnover sebesar 15% melalui proses onboarding yang lebih terstruktur dan pelibatan karyawan baru dalam program orientasi interaktif. Nah, hasil kerja ini itu berdasarkan dari pengalaman kerja yang ada di atas ini. Kalau misalnya pengalaman kerja, job description yang ada, kalau misalnya hasil kerja adalah hasil yang pernah kita terapkan di dalam perusahaan tersebut. Dan ini pasti berkelanjutan. Semakin kita memiliki yang menyampaikan value kita, maka kita akan dilirik oleh seorang HR, baik dalam LinkedIn atau mungkin dalam Jobstreet atau mungkin dalam tempat-tempat lowongan pekerjaan lainnya. Oke, yang ketiga adalah mendukung kelancaran audit tahunan tanpa temuan besar dengan dokumentasi aset dan laporan rutin Human Resource General Affairs yang tertata sesuai standar ISO. Nah, ini penting banget ketika kita menuliskan di dalam hasil kerja kita, maka seorang HR akan mengetahui nantinya. Maka potensi masuk ke dalam yang 20 besar, 10 besar, kemudian 5 besar sebelum yang namanya proses interview berarti semakin meningkat nantinya. Oke. Kemudian kita contohkan sebagai staff HR, Human Resource dan General Affairs. Kita contoh di PT Telkom Indonesia Persero. Nah, terbuka. Kita bekerja di sana selama 6 bulan contohnya. Kira-kira apa sih hasil kerja yang kita terapkan? Yang pertama adalah digitalisasi 100% data karyawan divisi regional dalam kurun waktu 3 bulan menggunakan sistem SAP HR. Inilah sistem khusus yang dimana orang-orang di dalamnya saja yang mengetahuinya. Oke. Kemudian yang kedua adalah menjamin akurasi dokumen legal dengan menyusun arsip dan digital yang rapi dan tersinkronisasi dengan tim legal dan audit. Nah, nanti kalau misalnya kalian menuliskan dari hasil kerja yang ada, ini bisa berpengaruh banget nantinya. Yang ketiga, efisiensi biaya operasional kantor hingga 20% dengan optimasi pengadaan barang melalui vendor dengan sistem evaluasi harga dan kualitas. Nah, ini sesuai dengan pekerjaan-pekerjaan kita di dalam sebelumnya. Oke, kita misalkan lagi, kita bekerja di staf admin sebagai staf admin Human Resource General Affairs di PT Kalbe Pharma. Contohnya, kita bekerja selama 2 tahun. Apa sih hasil kerjanya?
Misalnya kita telah mengelola lebih dari 500 data karyawan secara real time dalam sistem Human Resource Information System dengan tingkat akurasi di atas 98%. Jadi ketika kita mengelola lebih dari 500 data karyawan, karena satu HR itu minimal dia memegang 1000 karyawan, bahkan biasa lebih. Maka pentingnya dalam dunia pekerjaan nantinya kita harus bisa mengetahui. Oke. Kemudian meningkatkan ketepatan jadwal shift dan lembur hingga 95% melalui sistem pengaturan berbasis kalender digital dan SOP baru. Oke. Kemudian ketiga, mendukung kelancaran pelaksanaan 10%, bukan 10%, lebih dari 10 program internal seperti medical check up, safety training, dan pelatihan produktivitas tanpa kendala logistik. Oke, ini untuk video kelima. Nanti kita akan selanjutnya sampai ke screening CV nanti. Silahkan ditonton baik-baik. Oke.